Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di channel Sultan Maghrobi. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa, masih diparingi sehat walafiat, masih diberikan nafas oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman. Pada kali ini Al-Fakir ingin memberikan satu solusi. Bagaimana kita itu sudah sholawat, sudah tahajud, sudah duha, sudah doa, sudah, namun kenapa Allah masih tidak mengabulkan doa-doa kita? Mungkin ada yang salah pada diri kita, teman-teman. Persoalan ya di dalam hidup kita itu yang pertama, mungkin teman-teman bertanya, kenapa hutang gak lunas-lunas? Yang kedua, kenapa hutang yang ada di orang pada tidak mau membayar kepada kita? Yang ketiga, kenapa kehidupan dalam berkeluarga kita itu tidak harmonis? Yang keempat, kenapa penyakit tidak kunjung sembuh? Yang kelima, udah lama lamar pekerjaan namun tak kunjung ada panggilan buat kita. Mungkin 5 persoalan ini ada di antara panjenengan semua. Kenapa kita selalu bertanya, kenapa Allah tidak mengabulkan? Kenapa Allah tidak mengabulkan? Sebenarnya gini teman-teman, kita itu sudah sholawat, sudah yang perlu dipertanyakan teman-teman, berapa lama mengamalkan sholawat? Nanti jangan-jangan masih 3 hari baru mengamalkan, sudah menyeru seperti itu kepada Allah. Tidak boleh, kita harus istiqomah. Kita harus istiqomah minimal sudah 40 hari atau riyadhah 41 hari. Namun sudah, mungkin ada sebagian teman-teman yang bilang seperti ini, saya sudah istiqomah sholawat sudah 40 hari, 41 hari sudah. Seperti ini teman-teman, saya Al-Fakir ingin membocorkan konsep rezeki kita itu aslinya sudah kita dapatkan semua dari Allah. Tanpa kita pinta, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Contohnya apa? Ya seperti saat sekarang itu kita masih diberi nafas oleh Allah. Coba kita pikir teman-teman, kalau orang yang ada di rumah sakit, beliau membeli oksigen, tidak bisa bernafas, beliau misal membeli obat penenang tidur gara-gara tidak bisa tidur, kan banyak. Konsep rezeki itu bukan gara-gara uang yang banyak, bukan. Tidak menjamin orang yang banyak uang itu hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Coba banyak kan orang-orang kaya yang membeli obat tidur, banyak orang-orang yang kaya masuk rumah sakit, tidak bisa makan inilah, tidak bisa makan itulah. Ya misalnya coba makan misal tempe tidak digoreng, hanya apa kalau bahasa Maduranya itu itowab dan terit anut, teman-teman. Jadi tidak menikmati dunia. Intinya konsep rezeki itu aslinya Allah itu sudah kasih kepada kita. Meskipun kita itu tidak minta, Allah itu sudah kasih. Konsep rezeki bukan berarti kita banyak uang, seperti katanya Al-Fakir yang tadi. Kita bernafas dengan lega tanpa bantuan apapun, kita bisa. Itu adalah rezeki teman-teman. Jadi jangan berpikir rezeki itu hanya uang saja, bukan materi saja. Banyak kata yang tadi, banyak orang yang kaya raya akan tetapi tidak menikmati. Terus
keajaiban itu ada ternyata. Keajaiban itu ada, tapi bagi yang menerima. Nah, ini saya mau meluruskan ya teman-teman. Kalau mau uang yang banyak, bagaimana caranya? Itu bisa. Banyak yang sudah mengamalkan magnet rezeki. Kalau mau uang yang banyak, keajaiban akan datang bertubi-tubi kepada kita. Caranya bagaimana? Nomor satu, kita harus istighfar kepada Allah. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Kan ada sebagian, ada cerita, ada orang yang sowan kepada seorang ulama. Beliau mengeluh tentang rezekinya seret. Terus sama ulama ini, bagaimana amalannya? Ya istighfar. Nah, terus ada lagi tamu yang kedua, ada penyakit yang diderita. Terus apa amalannya? Sama seorang ulama ini diberikan istighfar lagi. Nah, terus persoalan yang ketiga, mau cerai sama istrinya sedangkan beliau itu tidak mau. Namun sama si ulama ini diberikan istighfar lagi. Nah terus kenapa? Apa rahasianya istighfar ini kok setiap persoalan itu dibacakan istighfar? Ya karena itu semua adalah dari dosa-dosa kita teman-teman. Dari dosa-dosa kita semua. Intinya seperti ini, rezeki aslinya banyak, rezeki Allah itu banyak. Mungkin teman-teman pengennya rezeki itu uang, oke lah seperti ini. Bagaimana caranya untuk menangkap rezeki itu? Rezeki itu aslinya turun kepada kita itu banyak, namun ada penghalang di dalam diri kita. Ada penghalang di setiap langkah kehidupan kita. Seperti misal ada hujan yang turun. Hujan itu tidak mengenai kita karena ada apa? Karena ada payung. Sama halnya seperti rezeki yang akan turun pada kita, namun ada penghalang. Apa penghalangnya? Ya dosa. Lah, kok bisa? Coba setiap hari kita berapa kali kita menggosipin orang, berapa kali kita gibah sama orang. Nah, itu termasuk hambatan, itu termasuk payungnya Allah itu mau mengasih rezeki kepada kita. Bagaimana caranya teman-teman? Caranya ya kita dengan sholat taubat. Misal kita melakukan dosa ini, ya kita harus sholat taubat. Tahu kan niatnya sholat taubat? Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa, ya kita sholat taubat 1 kali. Namun kalau yang kita ingat berapa kali kita melakukan dosa kepada Allah, kan seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya rezeki itu akan turun kepada kita apabila kita itu sudah membuang payung itu di dalam diri kita. Payungnya apa? Ya dosa itu. Jadi rezeki tidak masuk kepada kita kalau sebelum payung itu ada. Namun bagaimana caranya untuk rezeki itu selalu datang kepada kita? Ya kita jangan melakukan dosa. Kalau manusiawi lah kalau teman-teman, kalau kita melakukan dosa itu manusiawi. Namun jangan lupa tiap hari sampai itu harus sholat taubat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Insya Allah kalau sudah kita setiap hari kita minta ampun, insya Allah rezeki akan datang sendirinya kepada kita. Sudah banyak yang merasakan keajaiban-keajaiban itu dari dosa-dosa kita. Istilahnya, intinya kita jangan melakukan dosa kalau rezeki kita mau datang kepada kita. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari video ini. Yang mendengarkan mudah-mudahan rezekinya yang seret, atau yang masih belum punya anak, atau yang masih mempunyai kesulitan tentang finansial ekonomi, amalkan istighfar selalu. Insya Allah akan Allah berikan jalan. Dan jangan sampai melakukan dosa. Kalau melakukan dosa dianjurkan untuk sholat taubat. Cukup sekian, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.